Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Marintan Bos Marimare. Saya dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Prodi Teknologi Industri Pertanian. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari Praktikum Geologi. Judul yang pertama yang akan saya bahas yaitu identifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan suatu organisme yang mampu mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Eh, Makhluk hidup terdiri dari berbagai tumbuhan dan juga berbagai hewan. Tumbuhan terus tentu banyak kita temui di sekitar lingkungan kita. Perlu kita ketahui tumbuhan itu terdiri dari tumbuhan dikotil dan juga tumbuhan monokotil. Untuk kita mengetahui apakah tumbuhan itu tumbuhan dikotil dan juga tumbuhan monokotil, kita perlu mengetahui ciri-cirinya. Untuk ciri-ciri dari tumbuhan dikotil itu, dia itu memiliki akar tunggang, batangnya bercabang dan berkambium. Daunnya juga melebar dengan tulang daun yang menyirip atau bisa disebut menjari. Sedangkan monokotil, akarnya itu serabut, batangnya tidak bercabang, dan tidak memiliki kambium. Serta daunnya memanjang dengan tulang dan daun yang sejajar. Contoh dari tumbuhan dikotil yaitu pohon jati, pohon mangga, pohon sengon, akasia, mahoni, dan juga singkong dan masih banyak lagi tentunya. Dan contoh tumbuhan monokotil itu seperti jagung, kelapa, padi, pisang, bunga anggrek, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya itu hewan. Hewan terbagi dari dua juga, yaitu vertebrata dan juga avertebrata. Hewan vertebrata ini memiliki tulang punggung, sedangkan hewan avertebrata tidak memiliki tulang punggung. Contoh dari hewan vertebrata ini seperti rusa, anjing, kucing, ayam, dan masih banyak lagi. Dan contoh hewan vertebrata ini seperti semut, lalat, ulat, eh, cacing, kaki seribu, dan masih banyak lagi. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu pengenalan mikroskop dan penggunaannya. Mikroskop dibedakan menjadi dua yaitu mikroskop elektron dan juga mikroskop cahaya. Pada praktikum, mikroskop yang digunakan yaitu mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya ini menggunakan gelombang cahaya sebagai sumber iluminasinya, terdiri dari mikroskop medan terang dan medan gelap, kontras fase, dan Pendar Flow. Mikroskop cahaya dibedakan menjadi dua, yaitu mikroskop majemuk dan mikroskop stereo. Mikroskop majemuk ini memiliki tiga sistem lensa, yaitu lensa objektif, lensa okuler, dan kondensor. Lensa objektif dan lensa okuler ini berada di kedua ujung tabung mikroskop. Dan lensa ini berfungsi untuk lensa objektif berfungsi untuk memperbesar bayangan pertama dari objek. Lensa ini terdiri dari tiga perbesaran, yaitu 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Sedangkan lensa okuler berfungsi untuk memperbesar bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif. Sedangkan lensa kondensor ini berperan untuk menerangi objek dan lensa-lensa mikroskop lainnya.
Selanjutnya mikroskop stereo. Mikroskop stereo ini merupakan jenis mikroskop yang digunakan untuk benda yang relatif besar atau tebal. Benda yang diamati pada mikroskop ini tidak memerlukan kaca preparat karena dapat dilakukan langsung dengan objeknya diletakkan pada meja. Perbesaran pada sama seperti mikroskop majemuk, mikroskop stereo juga memiliki 3 lensa, yaitu lensa objektif, lensa okuler, dan kondensor. Mikroskop majemuk digunakan untuk salah. Cara menggunakan mikroskop. Selanjutnya adalah materi dari pengamatan struktur tumbuhan. Struktur tumbuhan terdiri dari 2 sistem, yaitu sistem akar dan sistem tajuk. Sistem akar ini terdiri dari organ akar, sedangkan sistem tajuk terdiri dari organ batang, daun, dan bunga. Masing-masing organ tentu memiliki fungsi. Fungsi yang pertama yaitu akar. Akar berfungsi sebagai penyerap air dan unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Sedangkan batang itu berfungsi sebagai penyangga sehingga tumbuhan dapat berdiri tegak, dapat mengangkat air dan zat hara dari akar ke daun, serta juga dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan, cadangan makanan. Dan daun berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan melalui proses fotosintesis dan tempat pertukarannya gas melalui stomata. Dan juga sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, contohnya pada bayam dan kol. Selanjutnya, organisme tumbuhan tersusun dari sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Sel merupakan organisasi terkecil dari material yang mengandung kehidupan. Sel gabus adalah jaringan yang tersusun dari sel-sel parenchyma gabus. Pada tumbuhan dikotil, jaringan gabus dibentuk oleh kambium gabus atau flogen dan terletak di sebelah bawah dari jaringan epidermis. Epidermis ini adalah jaringan terletak pada paling luar pada setiap organ tumbuhan, baik akar, batang, dan daun, ataupun bunga, buah, dan biji. Sedangkan korteks adalah letaknya tidak tersusun. Apa sih? Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan-jaringan yang berbeda dapat bekerja sama untuk suatu fungsi fisiologi yang sama membentuk organ. Jaringan permanen dikategorikan menjadi 3 kelompok utama, yaitu epidermis atau jaringan pelindung, terdiri dari sel-sel yang menyusun lapisan luar daun dan bagian-bagian tumbuhan yang masih muda. Jaringan pengangkut atau menyusun xilem dan floem. Jaringan dasar atau mencakup parenchyma, colorenchyma, dan sclerenchyma.
Selanjutnya, stomata. Stomata merupakan bagian pada epidermis organ tumbuhan yang terdiri dari suatu celah yang dikelilingi oleh sel khusus yang disebut sel penjaga. Stomata sangat penting bagi tumbuhan. Mengapa demikian? Karena pori stomata merupakan tempat terjadinya pertukaran gas dan air antara atmosfer dengan sistem ruang antar sel yang berada pada jaringan mesofil di bawah epidermis. Hal ini yang menyebabkan stomata sangat berperan dalam proses tumbuhan. Stomata terdapat pada sisi atas dan bawah daun, atau hanya pada permukaan bawah saja. Materi yang selanjutnya yaitu pengamatan struktur hewan. Tubuh hewan tersusun atas banyaknya sel yang pada tempat tertentu sel-sel itu membentuk jaringan. Jaringan yang ada pada hewan adalah jaringan epitelium, jaringan otot, dan jaringan tulang. Jaringan epitelium terdiri dari berbagai jenis, yaitu jaringan epitelium pipi selapis, jaringan epitelium pipi berlapis, jaringan epitel silinder selapis, jaringan epitel silinder berlapis, jaringan kubus lapis, jaringan kubus berlapis, dan lain-lain. Baik, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.